konten kreator wajib bayar pajak di tahun 2026, seperti para TikToker, selebgram, dan juga para YouTuber. Nah, lantas jenis pajak apa yang dikenakan buat para konten kreator dan berapa besaran pajaknya, serta berapa minimal penghasilannya yang bakal kena pajak? Oke, berikut ini adalah ulasannya. Di sini saya mau menjelaskan untuk penetapan jenis pajaknya dari pemerintah itu belum ada guys informasi resminya. Cuman untuk rencana pemungutan pajaknya sudah ada. Jadi ini bakal ditetapkan di tahun 2026, pemungutan pajaknya diterapkan di tahun 2026, tapi untuk sekarang, bulan Juli 2025, belum tahu jenis pajaknya. Jadi di sini saya cuma menganalisa atau menerka besaran pajaknya dan jenis pajak apa yang bakal dikenakan buat para konten kreator seperti TikToker, selebgram, dan juga YouTuber. Ini informasinya dilansir dari laman rri.co.id, diinformasikan bahwa konten kreator wajib bayar pajak medsos di tahun 2026. By the way, di sini tidak ada informasi mengenai jenis pajaknya ya. Ini cuma beritanya aja. Berita mengenai pemungutan pajak tersebut di tahun 2026 nanti. Beritanya seperti ini. Kemenkeu menyatakan sedang mempersiapkan skema baru untuk memperluas basis pajak digital. Salah satunya dengan menetapkan pajak terhadap aktivitas di media sosial. Kebijakan ini direncanakan akan mulai ditetapkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Menurut pernyataan pejabat Kemenkeu, media sosial saat ini telah menjadi sarana utama bagi berbagai aktivitas ekonomi seperti promosi produk, layanan berbayar, endorsement, hingga konten berbayar. Sayangnya, sebagian besar pendapatan dari aktivitas tersebut belum tercatat secara resmi sebagai objek pajak. Kami melihat ruang yang cukup besar untuk optimalisasi pajak dari sektor media sosial. Banyak aktivitas ekonomi yang tumbuh di sana, tapi belum tersentuh sistem perpajakan formal, ungkap salah satu pejabat Kemenkeu. Jadi rencana pajak ini akan menyasar 3 jenis kelompok utama. Nah, 3 jenis konten kreator. Yang pertama adalah kreator konten yang memperoleh penghasilan dari monetisasi, iklan, endorse, dan langganan. Nah, jadi ini yang dapat uang dari medsos seperti IG, TikTok, dan juga YouTube. Kan ada AdSense, atau mungkin ada juga endorse, ada juga kerjasama, atau juga yang sistem langganan. Kan langganan ada tuh di YouTube, ada langganan. Kalau nggak salah di Instagram juga ada, di TikTok juga ada, walaupun kurang populer kalau di TikTok. Kemudian nomor 2, platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya yang menjadi perantara transaksi. Berarti platformnya juga kena tuh. Konten kreatornya kena, platformnya juga kena. Nah, double tuh. Kemudian yang nomor 3, pelaku bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama penjualan dan promosi. Wah, ini seperti apa ya? Mungkin ada profesional atau mungkin para pebisnis yang berpromosi di media sosial. Dan mungkin juga sebagai sarana penjualan. Mungkin jualannya di Instagram, cuman buat promosi aja, itu juga kena pajak. Untuk menjalankan kebijakan ini secara efektif, Kemenkeu akan membangun sistem pemantauan berbasis teknologi. Oke. Nah, Kemenkeu menargetkan regulasi ini berlaku secara 2006 dengan masa sosialisasi dan uji coba. Nah, akan ada uji coba di 2025 ini ya. Nah, mungkin akan diuji nanti. Tapi di sini tidak dijelaskan mengenai jenis pajaknya. Jadi di sini saya mencoba menerka. Kemungkinan besar jenis pajaknya akan sama, kemungkinan ya, dengan pajak penjual di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kemungkinan besar. Jadi itu kenanya adalah 0,5% dari omset. Dan kenanya itu bagi mereka yang beromset 500 juta ke atas dalam setahun. Jadi di bawah 500 juta tidak akan kena pajak 0,5% dari omset tersebut. Itu namanya PPh Final pasal 22. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin saja sama juga dengan para pegawai negeri, karyawan yang kena pajak PPh pasal 21. Nah, itu beda lagi guys. Kalau PPh yang 22 tadi, yang PPh Final tadi, itu kan 0,5% dari omset, minimalnya 500 juta omset per tahun. Kalau yang PPh pasal 21 mirip sama karyawan, pegawai negeri, pegawai BUMN, dan lain-lain, pasal 21 itu kenanya dari penghasilan bersih. Nah, dari gaji lah, bukan dari omset. Kalau omset itu kan masih dikurangi dari biaya pembelian, biaya lain-lain juga. Kalau yang ini dari gaji kan, dari komisi, sejenis gitulah. Sejenis gaji, sejenis komisi, atau penghasilan bersih. Jadi kalau PPh pasal 21, kalau teman-teman masih belum berkeluarga, itu ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, yakni sebesar sekitar 54 juta per tahun untuk penghasilan bersih ya, gaji, atau honor, atau komisi. Jadi kalau kita bagikan ke 12 bulan, maka sekitar 4.800.000 per bulan gajinya baru kena pajak. Karena 54 juta ke atas baru kena pajak. Itu kalau yang bujangan. Kalau yang sudah menikah, sekitar 60 juta per tahun. Itu baru kena pajak.
Jadi sekitar minimal 5 juta gaji per bulan baru kena pajak bagi yang sudah berkeluarga. Nah, kita bicara yang masih belum berkeluarga, yakni sekitar 4.800.000 per bulan penghasilan bersih ya. Nah, jika teman-teman mungkin dapat AdSense atau komisi affiliate misalnya, di bawah 4.800.000 per bulan, atau mungkin kan dia tidak merata ya, pokoknya dalam setahun di bawah 54 juta lah. Itu teman-teman tidak kena pajak PPh pasal 21. Tapi misalnya teman-teman di atas 54 juta per tahun, itu kena PPh 21. Dan pajaknya, kalau yang PPh pasal 21 ini ada istilahnya progresif, ada stratanya. Jadi di penghasilan tertentu, itu pajaknya cuma 5%, kemudian di level tertentu kena 10%, 15%, 25%, 30%. Tapi kalau level kita yang penghasilan 54 juta lebih sedikit dalam setahun, itu pajaknya cuma 5%, dan 5%-nya bukan dari 54 juta, tapi dari selisih antara penghasilan kita dengan 54 juta. Nih misalnya teman-teman penghasilannya 5 juta. Ini misalnya penghasilan teman-teman 60 juta setahun, itu bukan langsung dikalikan 5%, tapi dikurangi dulu yang penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Jadi 60 juta tadi kurangi 54 juta, dapat selisih kan 6 juta. Nah, 6 juta itu yang dikalikan 5%. Nah, segitu besaran pajak yang harus teman-teman bayar dalam 1 tahun untuk sistem pajak PPh pasal 21. Nah, jadi balik lagi ke judul, menganalisa atau menerka jenis pajak buat konten kreator di 2026, apakah yang PPh final pasal 22 atau PPh pasal 21, saya rasa di antara keduanya sangat terbuka lebar, guys. Tapi kalau sistem konten kreator ini biasanya tidak ada yang namanya omset, karena mereka tidak jualan kan. Sistemnya seperti seperti pendapatan AdSense, sejenis seperti itu bukan omset. Jadi feeling saya, dan belum tentu benar, belum ada penjelasan resmi dari pihak pajak, tapi cuman feeling saya, analisa saya, kemungkinan PPh pasal 21 guys, kemungkinan. Ya, karena itu kan bukan omset, tapi berupa komisi, gaji lah istilahnya. Gaji dari AdSense, komisi, bayaran endorse. Nah, itu bukan omset, karena bukan jualan. Jadi feeling saya kena PPh pasal 21. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengerti pajak, mungkin punya informasi yang lebih lengkap, atau ya tidak setuju dengan analisa saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman yang merupakan orang dalam dari Kementerian Keuangan yang tahu informasi ini, detailnya seperti apa, jenis pajaknya apa, silahkan berikan informasi teman-teman yang ketahui di kolom komentar video ini, biar teman-teman yang lain juga tahu bakalan kena pajak yang mana. Oke guys, jadi sekian dulu informasi dan analisa dari saya mengenai perpajakan konten kreator buat medsos di tahun 2026. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.